Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bukankah kehormatan itu penting? Dan sebahagian orang menganggap bahwa rendah hati itu merupakan kelemahan. Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2a berkata demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada seorang pengurus gereja, dia mendapatkan penghargaan atas kerendahan hatinya selama ia menjadi pengurus gereja. Hadiah itu berupa sebuah pin yang bertuliskan rendah hati. Dan pengurus gereja ini setiap hari Minggu datang ke gereja, ia memakai pin tersebut. Sehingga jemaat bisa melihat bahwa pengurus gereja ini pernah mendapatkan penghargaan atas kerendahan hatinya. Sikap rendah hati bila tidak disikapi dengan baik, itu akan menjadi sarana untuk menyombongkan diri. Di dunia ini tidak ada satupun manusia bisa mencapai kerendahan hati 100%. Serendah-rendahnya hati seseorang, pasti ada sikap sombong yang bisa ditunjukkannya. Misalnya, saya berkata, setiap hari saya berdoa kepada Tuhan meminta 4 hal, yaitu hikmat akal budi, kuasa Roh Kudus, sabar, dan rendah hati. Saya bermaksud menyampaikan doa ini atau sikap saya berdoa kepada seseorang, tujuannya adalah supaya dia belajar juga berdoa dan belajar berdoa meminta seperti saya minta. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya tidak menyikapi dengan baik, maka apa yang saya sampaikan kepada orang tersebut bisa menjadi sebuah kesombongan. Karena saya ingin mengatakan kepada orang tersebut bahwa saya ini loh berdoa setiap hari. Saudara, bukankah sikap seperti ini akan menjadi sarana bagi saya untuk meninggikan diri? Saudara, teladan sikap rendah hati sempurna hanya diperlihatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Di sana mencatat bagaimana sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus itu setara dengan Allah, tetapi ia tidak pernah mempertahankan kesetaraan itu di dalam hidupnya. Yang kedua, Yesus mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yang ketiga, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Yesus ketika ia datang ke dalam dunia ini. Sikap rendah hati itu penting, bukan bagaimana manusia menilai kita, melainkan kerelaan kita untuk mengabaikan apa-apa yang bisa membuat kita terhormat. Misalnya, kalau kita menjadi pemimpin perusahaan, maka kita punya potensi untuk dihormati. Namun, kita memilih untuk mengabaikan itu dan menempatkan diri kita sama dengan orang yang kita pimpin. Sehingga orang yang kita pimpin tidak merasa rendah. Kerelaan merendahkan diri seperti inilah yang memungkinkan kita menjadi rendah hati. Sikap rendah hati seperti inilah yang memungkinkan kita memberitakan Injil secara sempurna. Ketika kita bersikap rendah hati kepada sesama, Injil diberitakan, Kristus ditinggikan. Kiranya Tuhan menolong kita
untuk boleh menunjukkan sikap rendah hati kita di dalam kehidupan keseharian kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teladan sempurna sudah Engkau berikan. Engkau datang ke dalam dunia, mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia. Bahkan di dalam ketaatanmu, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa di surga, terima kasih, biarlah di dalam sepanjang perjalanan hidup kami meneladani Engkau Tuhan kami, bersikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati itulah memungkinkan kami bisa memberitakan Injil secara sempurna dan Engkau ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.